Ya udah gini aja. Aku jelasin secara garis besar ya, apa yang harus kamu lakuin. Kamu buka baju kamu mandi di sana. Setelah mandi, nggak usah pakai sabun, udah basah-basahin badannya aja. Sambil kamu dalam hati sama diucapkan tapi pelan, panggil Nyai Wulung, kulo dugi mriki, bla 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 bla. Gue nggak bisa nerusin. Jadi intinya Nyai Wulung, saya datang ke sini dengan maksud ini. Datanglah kayak gitu. Intinya seperti itu ya. Cerita ke 328 di Lapak Horor datang dari salah satu kenalan, salah satu kawan lah, namanya Mas Sudarman, biasa dipanggil Mas Darman, atau ada sebagian orang yang manggilnya Sudar juga ada. Nah, ada sebuah pengalaman yang pernah Darman lakuin, lebih tepatnya itu sebuah kesalahan di masa lalu ya. Dan itu membuat dia cukup menyesal, dan hal itu berhubungan dengan pesugihan. Ya, dia akhirnya berbagi cerita juga setelah tahu Lapak Horor gitu ya. Ternyata dia itu pernah punya pengalaman seperti itu. Nah, Darman sendiri itu usianya relatif lebih tua, mungkin sekitar antara 10-15 tahun lebih tua. Dan kejadian ini itu pernah dia lakuin, kesalahan tadi itu saat dia belum menikah, usianya mungkin sekitar 20-30 tahunan seperti itu. Dan sebelum kita ke cerita seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, sebelum kita ke cerita, ada beberapa hal yang pengen kami sampaikan dulu terkait dengan cerita ini. Cerita tentang pesugihan ini belajar dari cerita sebelumnya yang berjudul Kawin, di mana di situ tuh dari respon kawan-kawan yang menonton banyak yang menanyakan perihal atau sesuatu yang berhubungan dengan privasi. Nama pelakunya siapa, tempatnya di mana gitu. Dan Lapak Horor itu sangat menjunjung tinggi yang namanya privasi itu tadi. Jadi mohon maaf siapapun nanti yang menanyakan tentang pelakunya atau orang-orang di sekitarnya, lingkungannya, atau tempat di mana pesugihan itu bisa dilakukan. Mohon maaf, kami nggak bisa ngerespon itu. Kami bukan fasilitator pesugihan ya, intinya seperti itu. Kami hanya berbagi cerita, pengalaman dari orang lain, dan kali ini adalah pengalamannya dari Mas Sudarman tadi. Semoga tujuannya supaya kita tuh bisa belajar, agar kita tahu, supaya kita nggak pernah terjebak, supaya kita nggak pernah terbawa untuk hal-hal yang ya relatif kurang baik seperti itu. Kayak gitu, tujuannya itu bukan malah mempromosikan yang namanya pesugihan atau tempat pesugihan tadi. Kalau memang ada kawan-kawan yang ketemu video ini dan tujuannya memang untuk mencari tempat pesugihan atau informasi pesugihan, ya mungkin salah tempat, bukan di sini tempatnya, karena nggak ada informasi apapun mengenai tempat yang bakal kami share di sini. Itu aja. Masuk ke pengalamannya Mas Sudarman. Waktu itu dia belum menikah, masih usia
ya udah dewasa juga sih, udah 20-30 tahun, di mana dia tinggal itu adalah sebuah lingkungan yang menganggap pesugihan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lazim, sesuatu yang umum. Banyak obrolan-obrolan, terutama di komunitasnya dia ya yang ngebahasnya tuh masalah itu aja. Tentang ya tempat-tempat keramat, maksudnya keramat itu bukan untuk diziarahi atau apa gitu ya, tapi tempat untuk meminta-minta gitu. Tempat untuk memuja-muja seperti itu hampir setiap hari tuh ketemunya, atau makanannya, cekokannya tuh hal-hal seperti itu. Yang namanya tempat pesugihan itu biasanya diupdate sama beberapa temennya. Aku kemarin ke tempat ini, aku ngelakuin ini, ketemu sama kuncennya, disuruh ini, terus berhasil nggak? Nggak berhasil gitu. Terus ada lagi berhasil gitu, ada yang enggak, ada yang berhasil. Seperti itulah, ceritanya bervariasi juga. Nah, karena hidup di lingkungan seperti itu, Mas Sudarman pun akhirnya tertarik. Dia pun mulai nanya-nanya kan, di mana sih tempat pesugihannya gitu. Yang paling enak, yang paling baik, dan waktu itu yang dicari sama Mas Sudarman tadi adalah tempat yang memang nggak ada tumbal sama sekali. Jadi dia memang udah pernah ngedenger kalau beberapa pesugihan itu nggak mewajibkan adanya tumbal, dan itu wah ini sangat menggiurkan sekali gitu. Mungkin pikirnya Mas Sudarman waktu itu, namanya dosa emang nggak kelihatan gitu kan. Kalau tumbal kan kelihatan banget, itu fisik banget. Tapi kalau yang namanya dosa itu tadi, selama kita bisa menutup rapat-rapat ya udah bodoh amat, kata dia tuh seperti itu pikirannya. Akhirnya dia pun mulai menggali-gali informasi di mana oh ada nih, nama pesugihannya itu adalah pesugihan Nyai Wulung. Udah kebayang waktu itu namanya Nyai gitu, Nyai Wulung. Wulung itu kan ungu. Kemarin kebetulan baru nanyain sama Bro Ayung masalah Wulung gitu ya, dia sempat nyebut kata itu, jadi gue tanyain waktu itu, penasaran aja gitu. Oh ternyata maksudnya tuh kayak gitu. Sorry ya banyak intervensi di sana sini. Jadi seperti itu, dikasih tahu namanya Nyai Wulung. Lah terus syaratnya apa aja? Syaratnya gampang banget, kamu bawa badan aja ke sana. Kalau dirasa sama kuncennya atau sama Nyai Wulungnya kamu cocok, ya udah bakalan jadi gitu. Kamu bakalan jadi pengantennya Nyai Wulung gitu. Lah pengantennya Nyai Wulung gimana? Ya iyalah, tahu sendiri lah yang namanya kayak gitu pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya manten-mantenan, kata temannya itu. Oh gitu ya, wah berarti gampang tuh. Terus gimana tuh masalah tumbal itu gimana? Ya tenang aja, tumbal itu nggak ada. Sekarang udah jarang lagi yang namanya pesugihan tuh kayak gitu, harus nyari tumbal kayak gitu. Itu biasanya pesugihan lama. Pesugihan sekarang mungkin kayak gitu ya, untuk ngejaring gitu ya, untuk ngejebak manusia lebih banyak. Akhirnya metodenya pun dirubah. Ini wallahu a'lam, nggak ngerti juga ya. Mungkin seperti itu. Jadi yang disebut pesugihan Nyai Wulung oleh temannya itu katanya nggak ada tumbal sama sekali. Wah di situ Mas Sudarman oke deh, udah nggak pakai tumbal, kawin-kawinan aja, enak-enak gitu kan, dapat duit lagi. Itu pikirnya seperti itu. Oke deh, ayo berangkat katanya. Akhirnya berangkatlah mereka, janjian. Mereka waktu itu bertiga. Jadi yang nganter itu 2 orang temannya, sama Mas Sudarman itu ya dia sebagai tamunya waktu itu. Berangkat ke ini, Mas Sudarman adalah orang Tegal, dan dia menuju ke suatu tempat yang jaraknya dari Tegal itu ditempuh kurang lebih sekitar 3 jam malam hari dan ke arah timur. Dan berangkatlah mereka ke sana, ke sebuah daerah yang termasuk apa ya, secara geografis itu naik turun perbukitan. Jalanannya pun sepi, kanan kirinya masih hutan seperti itu. Dan sampailah, singkat cerita aja ya,
Malam itu sebenarnya mereka tuh, Mas Sudarman itu nggak berhenti-henti nanya-nanyain, Nyai Wulung itu seperti apa sih, Nyai Wulung seperti apa. Oh, Nyai Wulung tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Digambarin ya prosesnya seperti itu. Oh, oke, 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 kayak gitu. Jadi nanyain tuh, ya mungkin karena grogi, karena gugup gitu ya. Akhirnya sering banget nanyain hal yang udah pernah ditanyain lagi. Nggak terasa, 3 jam pun berlalu, dan mereka memasuki sebuah hutan, di mana di sebelah kanan ada sebuah batu besar. Di pinggir jalan ada 3 batu besar di sana. Itu kayak semacam penanda begitu ya, mungkin ya. Ini jalan masuknya. Berhentilah mereka di sana, masuk ke sebuah jalan kecil di samping batu itu, 3 batu besar itu. Masuk ke sana, kurang lebih sekitar 15 menit ke dalam, dimana jalanannya itu udah ya masih kasar banget, masih jalanan sempit gitu ya, mungkin cuma muat 1 mobil, kalaupun papasan gitu ya, sama mobil yang lain ya satunya itu harus ngeringsek ke ini dulu, ke rerumputan yang ada di sebelahnya situ. Mereka naik ke sana, ngelewatin jalan kecil yang belum diaspal, masih batu-batu begitu. Jalanannya agak nanjak tapi nggak ekstrim. Dan berhentilah mereka di satu titik karena itu ujungnya itu di situ, nggak ada jalan lagi ke sananya. Udah hutan-hutan semua. Mereka turun bertiga. Mereka berjalan, mobilnya ditaruh di situ, mereka berjalan lagi kurang lebih sekitar 15 menit lagi, masuk ke dalam hutan, ngelewatin jalan setapak, dan posisinya tuh udah agak nanjak. Terus nanjak ke sana, dan di situ di atas sana ada sebuah pohon besar. Ini gambarannya terlalu detail nggak ya? Kalau terlalu detail, gue mohon maaf ya, agak menghindari terlalu detail juga. Nanti takutnya gampang ditandain gitu ya. Jadi di situ tuh ada pohon besar, nggak bisa nyebutin pohonnya apa. Nah, setelah itu mereka harus melewati pohon tadi. Harus muterin pohon tadi karena akarnya itu lumayan lebar ya. Ke sana, dan di belakang pohon itu ada sebuah batu besar. Lebih tepatnya mirip kayak altar gitu ya, batu besar yang diletakkan memanjang mirip sebuah ranjang atau meja, tapi itu bukan ranjang, bukan meja. Nah, di balik batu itu ada sebuah mata air kecil, dan di bawah mata air itu ada sebuah kayak semacam sendang. Sendangnya pun kecil banget, mungkin ukurannya cuma 2 kali 1 meter kayak gitu. Nah, disinilah, Man, kita udah sampai di sini. Juru kuncinya mana? Katanya. Di sini nggak ada juru kunci, katanya. Belum ada juru kuncinya. Wah, serius ya? Iya, serius. Terus gimana? Kita mau ngelakuin apa? Gitu. Ya udah, kamu langsung aja mandi di situ. Gitu. Lah, ntar dulu kata Mas Sudarman gitu kan. Ini gimana ceritanya? Biasanya tuh ada juru kuncinya loh. Tapi ini kenapa kalian nganter ke sini tapi nggak ngasih tahu, gimana dong gitu. Dan aku ragu sama kalian emang pernah seperti, iya kami juga pakai ini semua katanya. Lah, kok kalian nggak bilang-bilang gitu. Ya bilang-bilang gimana, harusnya kamu udah tahu lah. Kenapa kami bisa tahu tempat ini, kenapa kami tahu detailnya, ya harusnya kamu mikir gitu kan. Kami juga melakukan itu dan semuanya berhasil gitu. Yang penting kamu yakin, kamu percaya, dan kamu nggak takut gitu. Ini beneran gak ada tumbal sama sekali, nggak ada. Terus gimana? Ini aku harus ngapain? Ya udah gini aja. Aku jelasin secara garis besar ya, apa yang harus kamu lakuin. Kamu buka baju kamu mandi di sana. Setelah mandi, nggak usah pakai sabun, udah basah-basahin badannya aja, sambil kamu dalam hati sama diucapkan tapi pelan, panggil Nyai Wulung, Nyai Wulung, kulo dugi mriki, bla 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 bla. Gue nggak bisa nerusin. Jadi intinya Nyai Wulung, Nyai Wulung, saya datang ke sini dengan maksud ini. Datanglah, kayak gitu. Intinya seperti itu ya. Dan setelah itu kamu habis mandi, udah selesai, kamu naik ke sana, udah kamu duduk aja di atas batu itu. Nanti nggak lama, kalau memang kamu jodoh,
Kalau memang kamu cocok, Nyai Wulung bakalan datang. Nyai Wulung serem gak katanya. Enggak, ntar kamu tahu sendiri, kamu kaget paling. Kagetnya ya kaget apa dulu? Cakep katanya, kata si temennya itu. Wah, oke, baik. Ya udah, aku sekarang deh, aku turun ya sekarang. Iya, kamu turun aja mandi di sana. Nih aku di sini temenin kamu. Aku juga bantuin kok manggilin gitu, kata temennya. Akhirnya apa? Mas Sudarman turun ke sana, ke air tadi, mandi, bener-bener telanjang bulat, nggak pakai baju sehelai pun, mandi di sana, dibasah-basahin semuanya, sampai rambut gitu ya, sambil ngucapin itu tadi, Nyai Wulung, kulo dugi mriki, bla bla bla, seterusnya ya, seperti itu. Itu diulang-ulang terus, kurang lebih sekitar 7 kali, dan setelah itu, Mas Sudarman selesai, dia langsung naik dan duduk sesuai perintah dari temannya. Disuruh duduk di atas batu situ. Duduk sini katanya, jagong nang kene katanya. Iya, kamu duduk aja di situ, tungguin terus, sambil terus panggil Nyai Wulung. Nanti aku bantuin dari sini. Oh iya katanya. Terus posisinya duduk bersila. Mas Sudarman gak berhentinya nyebutin mantra tadi ya. Nyai Wulung kayak gitu, dan mungkin cukup lama gitu. Ini waktu itu Mas Sudarman juga ngerasa ini kok lama banget, nggak muncul, nggak selesai, udah ada kali 10-15 menit, tapi kok lama banget kayak gitu. Terus tapi Mas Sudarman tuh nggak menyerah gitu ya, ini udah kadung, udah dingin gitu kan, mana mandi malam-malam di tengah hutan, dingin banget. Ya udah deh, udah nanggung begini, diterusin terus sama Mas Sudarman tadi. Nggak putus-putus, berdoa terus seperti itu, mantranya dilafalin. Dan tiba-tiba suasana tuh jadi lebih dingin dari yang sebelumnya. Perubahannya itu kerasa banget, kata Mas Sudarman. Tiba-tiba des gitu ya, dem, semuanya jadi hening. Tapi anehnya, hutan yang tadinya itu gelap banget tiba-tiba agak sedikit terang. Entah cahayanya dari mana, cuman Mas Sudarman itu ngerasa ini kok hutan aneh ya. Tadi perasaan gelap banget, udah tengah malam. Ini kenapa sedikit lebih terang begitu. Dia udah mulai mikir yang macem-macem. Apa Nyai Wulungnya mau datang? Apa aku udah dibawa ke alam gaib? Kata Mas Sudarman itu seperti itu berpikirnya. Ditungguin terus sambil terus baca, matanya buka tutup sambil ngawasin kondisi ya. Kali aja ada perubahan lagi. Tiba-tiba ada angin. Udah dingin ditambah angin. Mas Sudarman makin menggigil begini, dan tiba-tiba ada sesuatu yang menurut Mas Sudarman itu anget gitu. Lah ini kok anget di belakang, apa ini? Ada sesuatu mirip kain yang nyentuh punggungnya Mas Sudarman. Mas Sudarman tetap diem aja, nggak ngomong apa-apa, udah diem aja di situ, cuman melafalkan mantra tadi, terus menerus nggak berhenti, dan tiba-tiba si kain itu nyampe ke sini loh. Jadi yang dirasa Mas Sudarman itu kayak seolah-olah ada seseorang yang lagi nutupin badannya pakai kain begini. Dan ternyata benar, saat kain itu menyentuh ke sini, Mas Sudarman itu buka mata. Dan ternyata apa yang pertama dilihat itu adalah tangan. 2 tangan yang bersih mulus. Katanya ya, tangan perempuan itu bawa selendang warnanya ungu. Itu lagi meluk Mas Sudarman begini. Dia kelihatan, wah ini Nyai Wulungnya udah datang ini. Terus akhirnya Mas Sudarman berhenti melafalkan tadi. Nyai Wulung katanya, manggil coba. Iya, aku udah di sini katanya. Kak, aku boleh nengok gitu Mas Sudarman. Aku boleh nengok? Nggak usah, kamu nggak usah nengok. Biar aku aja nanti yang ke depan. Dan pelan-pelan Mas Sudarman udah kondisinya buka mata begitu. Dia terdiam aja, deg-degan gitu ya. Apa nih yang bakal kelihatan nih? Ngelihat dari tangannya sih, ini tangannya halus banget dan kebayang gitu seterusnya seperti apa. Dan kata Mas Sudarman, begitu sosok tadi sampai di depannya,
pertama yang terlihat, jadi pandangannya Mas Sudarman itu kan ke bawah ya. Pertama yang kelihat itu adalah mirip kayak kain jarik. Jadi mirip dandanan kayak semacam ratu atau pengantin begitu ya. Bawahnya itu pakai kain jarik, batik, dan warnanya itu antara ya putih dan ungu. Jadi benar-benar didominasi sama warna ungu. Wulung sendiri itu diambil dari itu ya, warna ungu. Dan itu sesuai dengan itu tadi, dengan sosok Nyai Wulung itu yang penampilannya itu serba ungu. Nah, perempuan tadi datang berdiri di depannya Mas Sudarman. Mas Sudarman pelan-pelan ngelihat ke atas begini, dan ya di situ udah langsung takjub gitu. Dalam hatinya itu, kalau kayak gini nggak dapat duit juga nggak apa-apa gitu. Itu sempat mikir kayak gitu ya. Terus akhirnya apa? Ya sudah, Nyai Wulung itu nanyain, Sudarman, kamu datang ke sini mau apa? Dijawab tegas sama Mas Sudarman, Nyai, aku ke sini mau cari pesugihan. Oh, hanya itu saja? Iya, cuma itu saja. Aku ke sini mau nyari pesugihan dan saya dibawa ke sini oleh teman-teman saya, katanya. Oh, baik. Ya sudah, kamu nanti langsung pulang aja. Jangan di sini. Kamu nggak perlu datang ke sini lagi. Nanti biar aku yang akan datang ke rumah kamu. Kamu sediakan aja tempat buat aku. Semisal aku mampir ke sana. Seperti itu. Dan di situ Mas Sudarman ya dia bingung berdiri di depan sosok perempuan muda yang sangat cantik. Yang waktu itu mungkin seusia dengan Mas Sudarman lah, 20 sekianan usianya. Ini gambarannya gitu ya, kayak seumuran. Dia itu takjub, dia itu pengen berlama-lama di situ, tapi oh iya, udah ada perintah seperti ini yang sebenarnya itu udah dipesenin sama teman-temannya. Nanti saat ditanya, kamu harus tegas. Kamu harus jawab, ya kamu kesini mau apa? Mau pesugihan seperti itu. Dan itu diingat-ingat betul sama Mas Sudarman, dan akhirnya dia pun pulang. Bukan pulang, nah sebelum pulang ini Mas Sudarman itu diminta, kamu tutup mata. Kamu udah ngelihat saya kan? Nanti kita ketemu lagi di rumah kamu. Udah segini aja, Nyai. Iya, segini aja. Untuk hari ini cukup, katanya. Kamu pulanglah, kamu tutup mata kamu. Akhirnya ditutup matanya Mas Sudarman. Setelah itu tiba-tiba bes dan kembali dingin lagi. Yang namanya angetnya itu udah hilang. Dingin banget kan. Nyampe menggigil gitu kan. Menggigil manggil-manggil temennya. War, toh, kalian di mana? Bajuku di mana, ambilin dong. Katanya dingin banget nih, dingin. Akhirnya diambil sama temennya. Buru-buru nih pakai bajunya. Ayo terus kita pulang. Kita ngobrolnya di mobil aja, kata temennya. Akhirnya mereka bertiga turun. Setengah lari, ayo man, agak cepetan gitu. Udah, akhirnya mereka sampai di mobil dan langsung putar balik, mundur waktu itu, mundur dulu, dan ada tempat putar balik, terus baru mereka jalan pulang. Mas Sudarman di sana nanyain ke temennya, War, anggap aja namanya War dan Tok ya, ada 2 orang. War, itu Nyai Wulung, katanya. Iya, itu Nyai Wulung, katanya. Oh, cantik ya, katanya. Iya, cantik. Kalau kayak gini sih nggak pesugihan juga nggak apa-apa, katanya. Udah jadi istri aja, kata Mas Sudarman gitu. Jangan kayak gitu. Udah, kamu niat awalnya apa? Kamu niat awalnya nyari pesugihan, nyari duit, ya udah jalanin aja. Jangan mikir yang aneh-aneh begitu. Kayak kita udah jalanin, lakuin, nanti dapat duit, katanya. Oke. Nah, Mas Sudarman dalam perjalanan itu juga menanyakan, War, ini kita dapatnya nanti duit beneran ya? Ya enggak lah, katanya. Lah terus apaan? Ya nanti disesuaiin aja sama kamu. Kamu itu butuhnya apa? Kalau dagang, nanti kamu akan dapat barang atau apalah, katanya macem-macem ya. Lah kalau kamu sendiri dapatnya apa? Ya aku rahasia lah, katanya. Nggak usah diomong-omongin gitu. Nanti soalnya tiap orang beda man. Udah mending kamu jangan banyak nanya dulu. Kamu siapin itu tadi yang dibilang sama Nyai Wulung. Kamu siapin tempat, kamar kamu, diberesin semuanya, dibersihin, nanti tungguin aja. Jadi begini, kamu setiap jam 11 malam sampai jam 1 malam, jangan pernah keluar rumah.
Kalau kamu main jam 11 itu pulang, siapa tahu Nyai Wulung itu datang. Nanti begini, ini kan awal-awal. Dia akan ngasih tahu kamu hari apa dia akan datang. Nah ini kan kamu belum tahu. Oh iya bener juga, ya udah nggak apa-apa deh. Besok aku bersihin semuanya, terus sesuai perintah kamu, sesuai tuntunan kamu katanya. War, nanti aku ikutin, aku nggak akan keluar. Pokoknya jam segitu nyampe jam segini. Ya. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan sampailah mereka di kota ini lagi. Turun udah, makasih ya. Iya makasih sama-sama, kata temennya itu. Mas Sudarman pun pulang ke rumah dengan agak sedikit bahagia dia gitu. Bener-bener yang namanya Nyai Wulung itu selalu terngiang di otaknya, di kepalanya. Bahkan boleh dibilang Mas Sudarman itu kayak jatuh cinta malah. Dan akhirnya udah dengan segenap tenaga, malam itu juga dibersihin itu kamar dia semuanya. Dan waktu itu kan udah menjelang subuh. Akhirnya udah setelah itu tidur. Dan malam harinya, singkat ceritanya, Mas Sudarman itu nggak bilang ke orang tuanya, nggak bilang ke siapapun. Udah malam harinya, jam 11 nyampe jam 1 ditungguin. Kok nggak dateng gitu ya, ini kemana gitu, hari ini atau bukan datangnya. Udah ditungguin, malam itu nggak datang. Malam keduanya nggak datang juga. Malam ketiga pun nggak datang. Dan baru malam keempatnya, tiba-tiba Mas Sudarman itu, di saat begini ya, Mas Sudarman itu, ini kok udah lewat 3 hari kok nggak datang gitu. Dan akhirnya malam keempatnya, di tengah-tengah keraguan seperti itu, tiba-tiba Mas Sudarman itu nyium ada bau wangi pertama. Bau wangi kayak baunya pengantin, lebih identik dengan entahlah bau apa gitu. Cuma disebutnya bau wangi doang ya. Gue nggak berani nyebut bau melati atau apa karena takutnya salah, takutnya baunya bukan itu. Jadi baunya wangi banget ruangan ini, wah. Ruangan ini tumben baunya wangi banget. Mas Sudarman udah mulai berpikir positif, jangan-jangan Nyai Wulung ini mau datang. Dan bener aja, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, tok, tapi pelan banget. Dan Mas Sudarman, oh siapa ini? Dibuka. Dan di situ ternyata pas dibuka adalah sosok Nyai Wulung. Sosok dengan gambaran itu mirip seorang pengantin wanita. Cantik yang jelas, baunya wangi banget, dan semua baju yang dipakainya didominasi warna ungu. Akhirnya Nyai, iya boleh aku masuk? Silakan Nyai masuk. Nah di situ nggak ngobrol lama, langsung sensor ya, nggak usah dibahas untuk masalah ini. Mereka enak-enak di sana. Dan setelah selesai, udah aku mau pulang katanya. Nyai nggak di sini aja. Enggak, aku mau pulang katanya. Kamu tunggu aja. Udah setelah itu tiba-tiba Nyai Wulung itu hilang. Di situ Mas Sudarman mikir lagi. Bener-bener udah nggak keinget yang namanya duit gitu ya. Bener-bener udah nggak keinget yang namanya pesugihan. Dia cuman keingetnya sama Nyai Wulung doang. Aduh ini kenapa cepet banget ya. Ini aku mau setiap hari juga mau, kata Mas Sudarman seperti itu. Dan dia benar-benar udah lupa yang namanya, pokoknya itu tadi ya, pesugihannya itu udah lupa, udah nggak mikir ke arah sana. Akhirnya dia pun tidur. Yang tadinya jam 1 malam dia tuh mau ke tempatnya War sama Tok, mau ngasih tahu tadi Nyai Wulung datang, tapi nggak jadi waktu itu karena capek. Akhirnya Mas Sudarman pun ketiduran. Dan setelah ketiduran, pagi-paginya rencananya kan mau diberesin semuanya. Dan ternyata ini mirip dengan pesugihan yang sebelumnya gue ceritain. Mas Sudarman itu nemu ada kayak bongkahan-bongkahan emas kecil sebesar ini. Garam krosok ya, garam yang kasar sebesar itu. Wah ini apa ya? Dikumpulin gitu lumayan banyak. Wah ini apa emas atau bukan? Akhirnya dia pun coba nanya-nanya ke orang-orang yang tahu begitu ya, termasuk ke War sama Tok. Ya itu hadiah kamu, itu duit kamu katanya. Terus aku jualnya di mana? Kamu jualnya itu tuh di banyak kok yang nerima itu, yang di biasanya di dekat toko emas gitu, yang adalah yang ngebeliin seperti itu.
Oh gitu ya, iya gitu. Jadi nggak harus pakai surat-surat gitu. Enggak lah, namanya emas mau berharga, mau dimanapun juga bentuknya kayak gimana. Kalau itu emas berharga, man katanya. Oh gitu ya, yaudah akhirnya apa? Itu pun diuangkan dan mulai hari itu kejadian dengan Nyai Wulung itu berulang terus menerus dan Mas Sudarman pun dari sisi kehidupannya itu udah mulai berubah. War sama Tok tahu banget, nah berhasil nih, lu udah enak-enak gitu kan sekarang, kata temannya itu. Iya bener, aku percaya aku berhasil seperti ini. Terus enaknya gimana ya? Ya nggak gimana-gimana, kamu jalanin aja kehidupan kamu normal seperti biasa. Sampai akhirnya Mas Sudarman itu beli rumah sendiri. Meskipun nggak besar, tapi itu beli rumah gitu ya. Yang tadinya hidupnya masih sama orang tuanya, akhirnya belum menikah Mas Sudarman itu udah pindah ke rumah barunya. Nah di sana Darman itu menjadi seorang yang ya kayak OKB lah, orang kayak baru, petentang-petenteng di sana di sini gitu ya. Dan akhirnya ketemulah sama seorang perempuan. Diajak menikahlah. Ini singkat cerita aja. Menikahlah mereka, Mas Sudarman dan perempuan itu. Nah, kalau ditanya jujur, Man, kamu itu cinta nggak sama istri kamu? Jujur aku cinta banget. Kamu suka sama Nyai Wulung nggak? Ya suka gitu. Tapi aku tahu makin kesini kan Nyai Wulung kan ya bukan orang gitu kan. Dan aku namanya manusia, kebutuhanku ya sama manusia juga, sama istriku katanya. Tapi kamu sayang sama istri kamu? Iya, aku sayang. Dan pertanyaan itu datang dari salah satu orang sahabatnya yang pernah diceritain juga perihal pengalamannya Mas Sudarman itu. Dia membuka dengan pertanyaan seperti itu. Nah, coba kamu tanya lagi, Man. Coba kamu perhatiin War sama Tok. Kehidupannya seperti apa? Itu benar-benar mendengar pertanyaan seperti itu, Mas Sudarman itu jadi berpikir keras. Bener-bener yang tadinya cuek masa bodoh, sekarang jadi kepikiran kehidupannya War sama Tok. Bener-bener diperhatiin ya. Dan ternyata War sama Tok itu nggak punya istri dua-duanya. Mereka udah pernah menikah, tapi dua-duanya istrinya itu meninggal. Nah, di situ saat ketemu pattern seperti itu, Mas Sudarman mulai berpikir. Dia konsultasi lagi sama temennya itu. Temennya itu namanya Hartoyo ya. Sama Hartoyo konsultasi lagi. Yo, iya si ini sama ini nggak punya istri. Istrinya meninggal semua dua-duanya. Nah di situ, udah kan satu clue ketemu. Coba kamu pikir lagi gitu. Apa yang akan terjadi seandainya mereka pindah ke kamu posisinya? Di situ Mas Sudarman mikir lagi. Yo, apa mungkin yang dibilang tanpa tumbal itu benar? Ya nggak tahu, kata Mas Hartoyo. Aku juga nggak tahu, makanya itu kita itu butuh pelajarin dulu hal ini, katanya. Oke deh. Aku sekarang jadi agak sedikit takut nih, malah. Makasih ya kamu udah ngebuka pikiranku. Iya, sama-sama. Tapi begini, Man. Ini cuman, kayak kita nyelidikin seadanya aja ya, sedapatnya aja ya. Hal ini juga butuh dikonsultasikan sama orang yang mengerti hal seperti ini. Tapi dari jalur yang benernya, Man. Iya sih, aku juga sekarang beneran kepikiran deh, aku sayang sama istriku gitu. Istriku juga sekarang lagi hamil. Aku nggak mau terjadi apa-apa karena di situ ada anakku, katanya. Nah itu dia. Ayo kalau kamu ada waktu, kita coba ketemu sama bapak ini gitu. Ayo kita ke sana. Dan Mas Sudarman pun menerima. Setelah dipikir-pikir gitu, akhirnya dia pun menerima. Ayo, cuman konsultasi doang kan? Iya, konsultasi doang. Dan setelah itu mereka pun konsultasi, diceritakan ceritanya Mas Sudarman. Mas Sudarman katanya di sana benar-benar ngebuka, nggak nutup-nutupin sedikit pun apa yang terjadi dengan dirinya sama War sama Tok malam itu ya. Itu benar-benar diceritain, dibuka semuanya dari awal sampai akhir, sampai mereka itu datang ke sana. Jadi begini, ada satu solusi. Ini singkat cerita aja lah. Jadi gini Mas Sudarman, ada satu solusi sebenarnya yang bisa jenengan lakuin.
dan kemungkinan jenengan bisa selamat. Tapi tergantung, saya tuh mau nanya lagi, jenengan itu beneran mau lepas dari Nyai Wulung katanya? Iya Pak, saestu katanya. Iya beneran Pak, saya itu mau lepas dari ini ya, karena aku takut Pak. Bukan, jujur aja Pak, aku bukan mikir ini bener nggak bener, bukan ini dosa nggak dosa ya Pak, nggak. Tapi aku kasihan sama istriku Pak, aku sayang banget sama dia. Takutnya kayak War sama To itu istrinya meninggal semua gitu. Yang dibilang tanpa tumbal jangan-jangan bohong nih gitu. Nah itu dia, bener. Jadi begini, pasti ada konsekuensinya. Setiap hal seperti itu tuh pasti ada konsekuensinya, nggak gratis gitu. Yang jelas, kalau melihat dari apa yang pernah kamu lakukan, dari sisi norma budaya, dari agama, itu udah salah besar. Kamu itu dalam kehidupan ini tuh berlaku curang, man. Oh iya. Di situ Mas Sudarman cuman iya doang. Kamu itu berlaku curang. Udah berlaku curang, kamu juga ngelanggar aturan. Kamu ngelanggar aturannya yang bikin hidup, man. Oh iya. Dan itu dosa besar, man. Oh iya, cuman iya aja. Nah makanya itu, kamu mau stop dari ini? Iya, mau stop. Tapi kamu tahu resikonya. Resikonya apa? Ya resikonya apa yang kamu punya sekarang, apa yang kamu dapat dari dia, itu akan hilang. Itu akan diambil semuanya. Kamu bakal ketemu apa aja deh, pokoknya ada aja kejadian kayak gitu. Oh begitu ya Pak ya. Waduh gimana ya. Nah tapi tenang aja. Sesuatu yang pernah kamu usahakan di luar ini, itu akan tetap utuh. Itu nggak akan kesentuh, itu nggak akan keambil. Jadi itu akan tetap jadi milik kamu. Oh begitu ya Pak ya. Nah terus gimana Pak caranya Pak? Nah sabar dulu. Ada beberapa hal yang perlu kamu lakuin dulu. Untuk hari ini cukup dulu, nanti kamu datang ke sini lagi, coba yakinkan saya dulu gitu. Kalau kamu benar-benar mau lepas dari hal ini. Untuk hari ini saya cuma nyampaikan apa yang saya tahu. Ini kamu nanti saya kasih waktu buat pelajarin semuanya. Pertimbangkan. Nah, setelah kamu benar-benar yakin, datang ke sini lagi, ajak Hartoyo katanya. Oh, njih Pak katanya. Baik, terima kasih nih Pak. Nah setelah itu Mas Sudarman pun pulang dan berpikir gitu ya, mencerna apa yang disampaikan sama si bapak tadi. Dan ya untuk apa-apanya gitu ya, nanti ceritanya masih cukup panjang. Mungkin harus ada satu episode lagi setelah ini. Ya untuk hari ini karena durasinya juga udah cukup panjang dan suara udah mulai melemah gitu ya. Ini belum terlalu fit, jadi pelan-pelan dulu. Harusnya tadinya bisa dikelarin di durasi 1 jam, tapi karena guanya yang nggak kuat, ya kita lanjut di episode selanjutnya aja ya. Kita potong dulu, tapi insya Allah nggak akan lama update-nya secepatnya. Nah terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, dan balik lagi ke poin di awal yang kami sampaikan. Jadi kami nggak bisa menanggapi, nggak bisa ngasih tahu perihal mengenai tempat atau pelaku gitu ya, karena itu berhubungan dengan privasi. Itu janji kami sama kawan-kawan narasumber semuanya. Jadi mohon maaf ya kalau kita nggak bisa ngerespon pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, terima kasih sekali lagi ya. Mohon maaf sekali lagi. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Ya, siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.